Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma'bad. Baik ikhwah wa akhwat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lafadz kullu ya. Tentunya ini adalah tata cara membaca kitab sedikit demi sedikit ya. Nah, karena ada beberapa mahasiswa yang sudah semester 2, 3, 4 ya, ada sebagian ketika siswa ma'had ya, karena ketika saya lihat ada sebagian mereka salah dalam membaca ya lafadz yang jatuh setelah kullu ini ya, kullu, kulla, kulli ya. Jadi ketika kita ingin memahami suatu kitab gundul itu ya, memang harus kita ketahui sedikit demi sedikit ya, kayak lafadz ini ya. Jadi di antara lafadz-lafadz yang mengejarkan ya isim itu ya, ini adalah lafadz kullu, kulla, kulli ya. Jadi nanti kalau setiap antum kalau mendapati baik itu dalam Al-Quran, dalam hadis atau dalam kitab gundul ya, yang tidak ada harokatnya, kalau menemui lafadz kullu ya, lafadz kulla, lafadz kulli, maka isim setelahnya harus dibaca kasroh. Nah gitu ya intinya. Jadi kita harus ketahui dulu ya, harus kita ketahui ya hukum ya isim yang jatuh setelah kulla atau kulli atau kullu ya. Jadi harus kita tanamkan dalam benak kita. Pokoknya kalau ada lafadz kullu ya, maka isim setelahnya harus dibaca kasroh. Nah begitu. Dan dia diidhofahkan ya, diidhofahkan. Jadi di sini menjadi mudhaf ya, mudhafun ilaih. Nah, jadi isim setelah jatuh setelah kullu itu namanya mudhafun ilaih ya, yang disandarkan. Nah, maka ketika membaca kitab ya, baca kitab gundul ya, jadi kita jangan bingung ya. Pokoknya lafadz setelah kullu ini maka dia harus dibaca kasroh. Nah, kenapa di sini ini ada lafadz kulla, kulli, kullu? Nah, itu nanti tergantung amil yang mempengaruhi sebelumnya di sini. Nanti ada amil ya. Ada amil yang mempengaruhinya. Tapi khusus pembahasan kita pada saat sekarang ini yaitu adalah lafadz yang jatuh setelah kullu atau kulli ya. Nah, kita lihat contoh dalam Al-Qur'an ya. Contoh di dalam Al-Qur'an kita lihat. Nah, ini contoh dalam Al-Quran banyak ya lafadz kullu ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Syai'in ini jatuh setelah lafadz kullu. Kulli, kenapa kulli? Karena ada ala. Ini maksudnya amil ya. Kemudian kullu unasim ya. Kenapa kullu unasim di sini? Karena dia lafadz yang jatuh setelah kullu ya. Kemudian ayat yang berikutnya, alam ta'lam annallaha ala kulli, karena ada ala. Syai'in ya, maka lafadz setelah kulli maka harus dibaca kasroh ya, diidhofahkan. Kemudian juga ala kulli syai'in ya, kulli syai'in bi kulli ayatin ya, maka lafadz yang jatuh setelah kullu maka harus dibaca kasroh. Kenapa kulli? Ya karena di sini ada ba ya, begitu. Kemudian min kulli dabbatin ya. Di sini juga kasroh ini. Nah, jadi kita ingat pokoknya lafadz yang itu setelah kullu, kulli, kulla harus dibaca kasroh. Dia sebagai ya mudhafun ilaih. Nah, ini ya. Insyaallah nanti juga ada pembahasan lain yang sejenis dengan ini, lafadz-lafadz yang diidhofahkan. Maka kita harus ketahui ya. Kalau kita tidak mengetahui ya ilmu-ilmunya ini, kita tidak bisa
tidak bisa membacanya nanti. Ya, sedikit demi sedikit ya. Banyak mahasiswa yang ingin baca ketika selesai mempelajari kaidah nahwu sharafnya, ternyata masih terjebak juga, tidak mengetahui ya apa yang harus dibaca lafaz setelah kullu. Ya, mungkin itu ya pembahasannya. Insyaallah nanti kita ada pembahasan lagi yang sejenis dengan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.